akan belajar tentang SKD CPNS. Sebelumnya nih, kakak di sini udah berapa persen kira-kira kesiapannya untuk besok November ujian? Ada yang sudah 100%, calon-calon CPNS muda nih. Ini pasti muda-muda kan ya? Ada yang mungkin apa? Ngambil jabatannya pemadam kebakaran, Kemenkumham, KPK. Ya, silakan keluar Kak Tri karena hari ini SKD ya. Ada yang ini. Nah, langsung ya. Kita langsung latihan soal untuk SKD CPNS. Nggak apa-apa Kak, masih 30%, nggak apa-apa, masih lama, masih banyak waktu untuk belajar ya. Jadi kakak-kakak jangan patah semangat. TWK temanya pilar negara hari. Nah, soal nomor 1. Konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia itu apa Kak? Pancasila, Undang-Undang 1945, Tap MPR, Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Oke, thank you. Ini yang hadir Kak Dianing aja, yang lain nggak ada. Boleh sambil jawab ya. Di kolom chat boleh, langsung open mic juga boleh. Kita bebas aja untuk belajar. Kak Ulfiah Asrah, Pancasila. Pada jawab Pancasila ya. Yang lain mana nih? Yang lain belum balas? Masih ada orangnya nggak? Oke, jawabannya adalah yang B ya. Hukum tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa bukan Pancasila? Kalau Pancasila itu dasar negara, Kak. Ya. Nah, di bawahnya Undang-Undang 1945 itu ada TAP MPR. Seperti itu. Di bawahnya TAP MPR itu ada undang-undang, lalu ada Perpres dan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden. Jadi ingat ya, jadi paling tinggi itu sama dengan kalau konstitusi dan sumber hukum pertanyaannya itu jawabannya Undang-Undang 1945. Kalau Pancasila itu dasar negara. Oke, seperti itu ya. Di bawahnya Undang-Undang 1945 ada TAP MPR. Baru ada Undang-Undang setelah TAP MPR. Lanjut. Institusi yang memiliki kekuasaan untuk memodifikasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jawabannya apa Kak? Ayo, silahkan dijawab. Boleh googling juga loh Kak ya. Maksudnya kita kan sama-sama belajar. Kalau sekarang apa masih belajar itu nggak apa-apa googling. Jawabannya adalah ada yang jawab B, ada yang C. Dilihat lagi ya di bukunya ataupun di ininya. Ada yang jawab DPR. Oke, jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tinggi ya, seperti itu. Dia bisa untuk memodifikasi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau DPR itu nggak bisa, Kak, tapi dia bisa mengusulkan rancangan undang-undang seperti itu. Presiden itu bisa mengesahkan bersama DPR. Ya, jadi yang paling tinggi itu adalah Majelisnya Permusyawaratan Rakyat. Nah, di MPR itu dia bisa memodifikasi Undang-Undang 1945. Seperti itu ya. Nah, ini lembaga yang berwenang mengubah Undang-Undang 1945 adalah MPR. Itu sudah diatur Kak dalam 19 apa UUD 1945 pasal 37. Nah, presiden tugasnya adalah membuat peraturan presiden atau Perpres. DPR menyusun dan mengesahkan undang-undang tadi ya. Gitu. Tapi itu ada kayak ada temennya gitu, DPR-nya tuh biasanya sama presiden mengesahkan undang-undang. Terus MK melakukan pengujian atas undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau MA melakukan pengujian atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
Undang-Undang 1945. Apa di bawah undang-undang? Ya banyak. Ada Perpres, Perpu, PP, Permen, kayak gitu. Itu MA. Kalau MK itu pengujian atas undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya. Lanjut. Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan keempat diadakan pada tanggal. Oke, semua jawab apa? Ada yang B, ada yang D, ada yang E. Oke, kita lihat ya. Jawabannya yang benar adalah 11 Agustus 2002. Ya, ini keterangannya. Jadi amandemen keempat itu terjadi pada 10 November. Oh, maaf, ini salah ya. 10 November 2002. Oke, yang benar yang E ya. Ini salah menghijau apa? Jawabannya yang benar E nih. Ada Kak Hanifah Mila ini benar. Jawabannya 10 November 2022. 2002. Amandemen keempat Undang-Undang 1945 terjadi pada 10 November 2002. Amandemen tersebut melibatkan perubahan dalam beberapa pasal dan ketentuan konstitusi di Indonesia. Seperti itu. Nah, ya jadi perubahan pertama itu ini ada jembatan keledainya nih Kak. Oana. Oana itu Oktober, Agustus, November, Agustus. Sebentar. Kayaknya ini saya lihat dulu ya. Jadi amandemen keempat itu ini yang membuat soal kayaknya salah. Bentar. Amandemen keempat 10 Agustus 2022. Oh, oke, saya benerkan dulu ya Kak ya. Pause share. Saya stop share dulu aja deh. Stop share, terus saya coba perbaiki karena ini salah. Jadi jawabannya itu 10 Agustus 2002. Nah, ini 10 ya. Ini 10. Ya, mungkin yang bikin soal ngantuk. Oke, saya coba share lagi. Jadi untuk amandemen Undang-Undang 1945 itu amandemen yang keempat ya Kak, itu dilaksanakan pada 10 Agustus 2022, 2002 seperti itu. Nah, jembatan keledainya ini Kak ada mulai dari 99, 2000, 2001, 2002. Jadi urut ya. Terus Oana gitu. Bulannya Oktober, kalau yang kedua itu bulannya Agustus, yang ketiga itu November, yang keempat itu Agustus lagi seperti itu. Bener, bener Kak Sri, November itu perubahan ketiga. Terus ya Kak Dianing bener. Jadi yang keempat itu tadi ya 10 Agustus 2002. Oke, udah paham ya? Berarti kalau nanti keluar di ujian udah bisa ya. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar TIU. TIU, ini hitung-hitungan yuk. Coba satu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Kira-kira berapa, Kak?
Oke, udah ada 10 orang yang menjawab, 11 orang benar. Nah, ini mudah ya Kak ya. Jadi kalau umpamanya 8 orang itu bisa mengerjakan 4 hari. Nah, kalau dia harus setengah hari kan berarti permintaan customer lebih cepat gitu. Jadi dia harus butuh lebih banyak orang kayak gitu. Lebih banyak orangnya berapa? Ya kalau 1 hari aja itu berarti kan, bentar ya. Berarti kita cari 1 harinya gitu. 1 hari berarti harus berapa orang kayak gitu. Ya udah dikalikan aja. 8 dikali 4. Nah, 8 dikali 4 itu 32. 1 hari dia butuh 32 orang. Kayak gitu. Karena kalau 4 hari 8 orang lah. Kalau dipercepat 1 hari kan, berarti dia harus lebih banyak orangnya lagi gitu. Lebih banyak 4 kali lipat kayak gitu. Nah, kalau setengah hari gimana? Ya udah berarti 32 dikali dengan angka 2. Seperti ini ya Kak. Jadi jawabannya adalah 64. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jawabannya 64. Penjelasannya ada seperti itu. Terus lanjut. Jika sebuah lapangan sepak bola memiliki panjang 105 meter dan lebar 68 meter, berapa keliling total lapangan dalam meter? Mudah banget nih. Langsung Kak. Duanya dari mana? Oke. Duanya itu Kak Valen Sampelan itu karena kalau umpamanya 1 hari itu kan tadi dikali 4 ya. Jadi 8 dikali 4 seperti itu. Maksudnya gini. Kita kita back dulu ya Kak ya. Yang ini ya. Jadi kalau 8 orang itu dia membutuhkan waktu 4 hari seperti itu. Jadi dia pakai perbandingan sebenarnya, tapi logikanya sederhana. 8 itu dia butuh 4 hari kan. Nah, kalau 1 hari, dia nggak mungkin dong lebih 2 orang bisa nyelesain itu nggak mungkin. Karena ini namanya pekerjaan, logikanya ya Kak ya. Semakin cepat perlunya gitu. Dia akan membutuhkan orang yang lebih banyak kan untuk mengerjakan seperti itu. Karena loadnya tetap 64. Salah, 32 gitu. Lotnya sama. Jadi kalau 1 orang dia berarti 8 dikali 4 seperti ini. Nah, terus gimana kalau dengan setengah orang? Setengah orang. Salah. Setengah hari. Nah, kalau setengah hari di sini berarti dia juga harus dikali 2 karena kalau 1 orang aja butuh 8 kali 4 itu kan 32 ya. Di sini ya, 32. Nah, kalau umpamanya setengah orang, dia harus lebih banyak lagi orangnya. Kayak gitu loh logikanya. Itu 32 dikali dengan 2. Jawabannya adalah 64. Oke, semoga mudah dipahami ya penjelasan saya. Lanjut yang tadi. Jika sebuah lapangan sepak bola memiliki panjang 105 meter dan lebar 68 meter, berapa keliling total lapangan dalam meter? Jawabannya adalah 346. Oh, 173 kali 2. Iya benar. 173. Iya, ini nggak ada ya kan. Ini pengerjaannya adalah seperti ini kakak-kakak. Kan lapangan sepak bola itu kan persegi panjang. Panjangnya ini 105 di sini. Lebarnya 68. Jika sebelah lapangan sepak bola memiliki panjang 105 dan lebar 68, berapa keliling total lapangan dalam meter? Ya udah berarti ini 105 kan tambah ini 105 ya. Sama nih persegi panjang. Terus ini 68. 105 tambah 105 210. 210 ditambah 68 kali 2 6. 7 kali 2 14. 154. Benar? Jawabannya Kak siapa tadi? Jawabannya adalah
364. Jadi ini kuncinya apa? Pilihan gandanya nggak ada yang bener ya. Kayak gitu. Eh, emang terbalik ya? 10, 68 kali 2. Oh iya, 68 kali 2 kan 6 ya. Mana sih? Mana nih? Tut, 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 tut. 68 kali 2 ini 6, 12, 136. Berarti 346. Kok bisa kebalik ya? 346 ya. Oke. Ya, jawabnya kayak gini ya. Jadi kalau keliling lah udah bisa lah. Ini mata pelajaran SD, jadi gampang, kakak di sini udah pasti bisa. 105-nya dikali 2, terus 68-nya dikali 2. Ini 105 kali 2, 68 kali 2. Seperti itu ya. Lanjut. Eh, maaf. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita belajar TKP ya. TKP itu tes kepribadian. Sekaligus saya ingatkan buat kakak di sini yang akan ikut tes CPNS nanti, mohon dikerjakan dulu bagian TKP. TKP itu letaknya di paling bawah, 110 ke atas pokoknya. Dia berjumlah berapa soal gitu. TKP itu yang paling bawah. Jadi itu dikerjakan dulu. Tipsnya seperti itu. Setelah TKP baru TWK, setelah TWK baru TIU. Karena kalau TKP di akhir, kakak nanti akan dapat nilai rendah di TKP dan itu malah bikin kakak nggak lolos perankingan. Seperti itu. Jadi TIU itu banyak memakan waktu. Jadi ya itu nanti aja. Seperti itu ya. Nah, kalau umpamanya TKP itu nggak ada bener salah, Kak. Jadi semuanya benar, tergantung bobot nilainya seperti apa. Ini ada Kak, ada jawab A, ada jawab B. Ini semuanya dapat nilai ya. Tapi kita lihat dulu mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah membelikan makanan untuk keluarga Anda. Ini menunjukkan bahwa kepedulian ya terhadap orang-orang di rumah seperti itu. Membawa cerita baru dari kantor Anda buat keluarga. Oh ya, bagus seperti itu. Tapi ini kurang maksimal seperti itu. Ku pulang ke rumah, jadi sepulang dari kantor Anda akan langsung pulang ke rumah gitu kan maksudnya ya, nggak main-main dulu, ya itu boleh. Cuma nilainya nggak tinggi. Seperti itu ya, ini lebih ke tes kepribadian. Sip, bener. Kita lanjut ya. Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar selama sepekan ke daerah yang terpencil, maka Anda akan, jawabannya apa Kak? 8 orang dari 30-an orang. Ini yang 20 orang kemana ya? Sayang banget ya kalau nggak ikut. Karena juga free, terus eh, salah bener nggak ada yang nyalahin di sini. Nanti kalau ujian bener baru kakak nanti akan disalahin. Oke, kita lihat ya udah ada setengah orang yang menjawab. Kalau Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar, tadi banyak jawabannya yang C. Kita lihat apakah C benar yang paling tinggi? Ya, benar ya. Menyetujui karena Anda belum pernah datang ke sana. Jadi kayak lebih baik gitu daripada nomor 4. Kalau nomor 4 itu ya sebenarnya boleh aja. Tapi kan kalau rekan yang nggak ikut, kalian nggak mau ikut kan. Berarti ini kalian nggak menunjukkan tentang integritas gitu. Apalagi kalau CPNS nanti ya, siap ditempatkan di mana saja, siap ditugaskan di mana saja. Jadi harus mau gitu. Walaupun nanti di lapangannya mungkin masih bisa nego-nego, tapi untuk jawab pertanyaan TKP itu sebaiknya dipilih yang paling baik aja gitu ya. Oke, dalam bekerja secara kelompok saya cenderung ini dilihat apa namanya kompetensi kakak. Kan kalau di CPNS itu ada berakhlak ya. Nah, itu salah satunya tuh kolaborasi. Iya nggak ya? Iya.
Gimana nih kolaborasinya kakak-kakak nih? Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kolaboratif, kreatif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kreatif. Saya lupa ya berakhlak gimana sih? Ya pokoknya itu ada salah satunya adalah berkolaborasi gitu nilainya tuh. Paling banyak jawab apa ini? D ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Dilihat, jeng 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 jeng. Ya, benar ya, Kak. Jadi D, kalau Kakak jawab D, itu dapat nilai 5. Ada yang jawab E tadi nggak apa-apa, tetap dapat nilai 4. Nilainya lumayan bagus. Cuma kalau mau dapat nilai tertinggi yang D ya, aktif serta memberikan usul dan saran. Jelas ya, kalau bekerja kelompok itu cenderungnya aktif dalam memberikan usul dan saran. Kalau TKP itu kalau bisa jangan kayak, ya aku kan kayak gini, aku harusnya jawab gini dong. Enggak ya, Kak. Tapi lebih ke milih jawaban yang kira-kira paling baik, mendengarkan dan memberikan kritik setiap ditemukan kesalahan. Nah, iya bener sih gitu, tapi nilainya kan nggak maksimal. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, terima kasih buat hari ini. Cukup segini aja ya. Nanti kalau kakak-kakak pengen latihan soal lagi, bisa join tryout-nya di Projobs. Langsung aja chat ke admin sales kita ya. 08 berapa nih? 08953512914440 atau yang mungkin pengen latihan bareng pakai bimbel online SKD CPNS itu harganya 220. Seperti itu. Terima kasih. Iya, cepet banget karena memang waktunya 30 menit aja. Terima kasih ya, Kak. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat belajar, semoga sukses tes CPNS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.